Hai guys, welcome back. Nah, hari ini aku bakal bikin video yang dimana video ini tuh udah ketunda lumayan lama banget karena video ini udah banyak banget yang request. Yes, benar banget. Hari ini aku bakal cerita tentang my braces experience atau pengalaman aku pakai behel. Nah, kalau kalian penasaran, keep on watching. Yes, alasan aku pakai behel karena susunan gigi aku tuh nggak rapi banget guys. Jadi ada yang maju, ada yang mundur, pokoknya berantakan banget. Dan aku tuh merasa nggak percaya diri gitu karena aku bukan tipe orang yang kalau ngomong tuh giginya nggak kelihatan. Nah, justru aku sebaliknya. Aku tuh kalau ngomong gigi atas, gigi bawah aku tuh pasti kelihatan. Dan itu tuh bikin aku tuh kurang percaya diri dan gak nyaman gitu. Nah, itulah sebabnya aku memutuskan untuk pakai behel. Dan itulah alasan kenapa aku pakai behel. Nah, sebelum aku pasang behel, aku tuh sudah cari tahu info-info tentang behel. Dan aku udah survei beberapa dokter gigi tentang jenis behel dan juga harga behel itu sendiri. Nah, buat kalian yang pengen pasang behel, ini aku kasih tahu kalian beberapa jenis behel. Pertama adalah behel metal. Nah, behel ini tuh paling banyak dipakai sama orang-orang. Nah, bahan dari behel ini sendiri itu berbahan metal dan juga berbahan logam. Nah, kelebihannya adalah behel ini tuh kuat, kemudian juga lumayan cepat buat ngerapin gigi kita, dan yang paling penting adalah harganya paling murah. Yang kedua adalah behel seramik. Nah, behel seramik ini bracketnya itu transparan atau warnanya bening. Jadi kalau kita pakai behel itu dia nggak kelihatan gitu. Nah, kekurangannya dari behel ini adalah bahannya tuh cepat rapuh, nggak kuat gitu. Dan kalau misalnya kita pakai tuh prosesnya lebih lama. Untuk kasus yang berat sangat tidak direkomended sama dokter gigi karena kalau misalnya kita pakai bracket ini tuh satu bisa jadi biaya maintenance-nya tuh lebih banyak dan bikin proses pemasangan behelnya tuh lebih lama lagi prosesnya. Dan harga dari behel seramik ini itu lebih mahal daripada behel metal. Dan behel seramik ini itu bracketnya lebih tebal juga daripada behel metal. Nah, misalnya gigi kalian itu tonggos, terus kalian pakai bisa jadi kalian tuh lebih kelihatan tonggos. Nah, behel yang ketiga itu adalah behel sapphire. Nah, behel ini tuh sama kayak behel seramik, dia tuh transparan, jadi bracketnya itu bening, nggak kelihatan. Cuman bedanya kalau bahan seramik itu bahannya rapuh, kalau sapphire ini dia lebih kuat dan proses pemasangannya itu lebih cepat. Dan harga dari behel sapphire ini itu lebih mahal daripada behel seramik. Behel yang keempat adalah behel lingual. Nah, behel lingual ini sama sih sebenarnya sama behel metal. Cuman bedanya kalau behel lingual ini itu pemasangannya di belakang gigi. Jadi kelebihannya kalau kita pasang behel lingual ini, gigi kita tuh tidak kelihatan pakai behel. Dan harganya lebih mahal lagi daripada behel-behel yang sebelumnya. Nah, behel yang kelima adalah behel Damon. Nah, behel Damon ini sama kayak behel metal, cuman bedanya bracketnya itu lebih kecil. Nah, dan behel Damon ini memiliki perbedaan sama keempat behel yang tadi aku sebutin. Kalau keempat behel yang tadi itu menggunakan karet, nah kalau behel Damon ini tidak menggunakan karet karena dia punya pengunci sendiri. Kelebihannya nggak perlu kontrol tiap bulan. Kalau behel-behel konvensional kayak metal, seramik, sapphire, dan juga behel lingual itu tuh kita tiap bulan harus kontrol ke dokter. Nah, kalau behel Damon itu nggak harus kontrol tiap bulan. Damon ini juga punya kelebihan lagi, yaitu kalau kita pasang behel Damon itu nggak sesakit kayak behel konvensional dan prosesnya lebih cepat dari behel konvensional. Nah, untuk harga sendiri, behel Damon ini tuh punya harga yang lebih mahal daripada behel konvensional. Kalau di dokter gigi aku sendiri tuh harganya 25 juta. Tapi ingat guys, untuk harga itu tergantung lagi dari dokter masing-masing ya, karena tiap dokter itu harganya berbeda dan tiap kota juga itu harganya berbeda. Nah, dan jenis behel yang aku pakai itu adalah aku pakai behel yang paling biasa, paling murah dari antara semua behel, yaitu behel metal.
Jadi untuk harga pemasangannya, harganya itu di bawah 10 juta. Harganya beda sama foto rongsen ya. Jadi foto rongsen gigi lain dan harga behel itu lain. Terus setiap bulan tuh kita harus kontrol, kita mengeluarkan budget lagi karena untuk ganti karet. Misalnya behel kalian itu copot dan hilang, itu lain lagi biayanya. Kurang, kalau nggak salah itu 250.000. Dan kalau misalnya bracket kalian itu cuma copot dan bracketnya nggak hilang, itu dikenakan lagi biaya 100.000. Nah, kurang lebih seperti itulah kalau kalian pasang behel metal ya. Jadi yang pertama itu adalah dokter nyuruh kita tuh harus foto ronsen gigi dulu. Nah, kebetulan di klinik aku itu sudah ada tempatnya buat foto ronsen, tapi ingat ya, harganya berbeda dari harga pemasangan behel. Nah, kenapa kita disuruh ronsen gigi? Jadi gunanya tuh agar dokter tahu mana gigi kita yang harus dilebarin, yang harus dikecilin, atau yang harus dimundurin, atau yang harus dimajuin, atau yang harus dicabut. Nah, untuk kasus aku sendiri itu, aku diharuskan sama dokter untuk cabut gigi aku 4. Sedih banget. Setelah tadi foto ronsen, kemudian dokter tuh nyetak gigi kita. Nah, ini tuh cetakannya nanti aku bakal taruh di sini. Jadi gigi kita tuh dicetak dulu. Nah, setelah dicetak baru deh proses pemasangan behel. Nah, tapi sebelum dipasangi behel, gigi kita tuh dibersihkan dahulu. Dibersihkan karang giginya, baru dipasangin behel. Nah, untuk kasus aku sendiri, pemasangannya tuh bagian atas dulu. Seminggu kemudian baru bagian bawah. Nah, yang gigi yang nggak dipasangin behel itu adalah gigi geraham aku, karena gigi itu tuh bakalan dicabut. Dan aku tuh kayak heran gitu ya, karena gigi aku kan yang dicabut cuma 4, tapi yang nggak dipasangin behel sama dokter tuh ada 5. Ada gigi bagian aku paling bawah. Nah, ternyata itu sengaja nggak dipasangin behel karena agar nunggu yang lain bergeser dulu, baru gigi itu dipasangin behel. Jadi kemarin itu yang dipasang behel gigi rahang atas aku dulu. Nah, seminggu itu aku ngerasa nggak sakit gitu. Jadi kayak aku bilang, loh kok pasang behel tuh nggak sakit ya? Padahal kan aku dengar cerita orang-orang kalau pasang behel tuh sakit. Nah, ternyata behelnya tuh belum diaktifkan guys. Nah, terus lanjut cerita. Setelah aku seminggu itu ya aku pasang. Aku seminggu kemudian aku disuruh lagi ke klinik. Nah, barulah behel bawahnya tuh dipasangin. Tapi yang di bawah tuh satu gigi aku belum dipasang, dikarenakan nunggu yang lain bergeser dulu baru dipasang. Setelah itu baru deh dipasangin namanya karet separating. Nah, karet separating ini guna ciptakan ruang agar memudahkan pemasangan molar band. Jadi molar band itu kayak cincin yang dipasang di gigi geraham paling belakang. Pas dipasangin sama karet separating itu tuh 4 hari ya dipasang. Ya ampun, gila, itu sumpah luar biasa sakit banget, sampai aku tuh nggak ngunyah makanan. Ini belum diaktifkan ya behelnya udah sakit banget, apalagi kalau udah diaktifkan. Nah, lanjut cerita. Setelah itu dilepas, baru deh dipasang molar band. Nah, barulah penderitaan aku dimulai guys. Jadi awal-awal itu sumpah itu sakit banget. Paling parah tuh pas gigi aku dicabut yang pertama. Jadi tuh aku tuh takut banget pas gigi aku dicabut. Jadi sebenarnya tuh giginya langsung dicabut 2, tapi karena aku takut jadi dokter cuman cabut 1. Kontrol berikutnya 3 minggu berikutnya baru aku cabut lagi. Lalu yang terakhir aku minta sama dokter untuk dicabut 2 karena aku merasa kayaknya aku akan menderita kalau tiap minggu aku dicabut giginya. Jadi aku langsung suruh dokter aja buat cabut giginya dua-duanya. Nah, kayak gitu. Nah, pas proses penarikan ini guys, itu tuh sumpah sakit banget. Aku yang nggak bisa makan, makanan pun aku nggak ngunyah ya, jadi langsung makan pelan. Dan makanan yang aku makan tuh yang lembek-lembek aja, nggak bisa yang keras karena gigi aku nggak bisa ngunyah kayak gitu. Dan sakitnya lagi tuh terasa banget kalau misalnya tiap bulan aku kontrol. Jadi kalau ganti karet tuh kan penarikan ya, jadi sakit lagi. Jadi nunggu biasanya tuh 4 hari baru bisa normal aku makan kayak biasa. Nah, tapi guys, kalau yang sekarang karena ini kan udah rapat ya gigi aku, jadi kalau misalnya aku kontrol itu udah nggak sesakit awal aku pasang behel. Nah, tapi yang awal-awal itu memang penderitaannya tuh sangat luar biasa. Kalian susah makan. Kalau misalnya kalian makan sesuatu tuh nggak bisa digigit, harus dipotong-potong kecil dulu baru
dimakan kayak gitu. Jadi buat kalian yang mau pasang behel, emang penderitaan di awal itu sangat ya lumayan lah ya. Kalian menderita makan, nggak bisa makan, dan belum lagi kalau nyangkut di gigi tuh memang ya luar biasa. Tapi sebanding lah ya dengan pengorbanan, dengan apa yang kamu dapat. Dan ini dia foto-foto gigi aku, jalanan aku, proses aku yang panjang selama kurang lebih 2 tahun aku pasang behel. Kita lihat ya. Nah guys, ini senyum aku sebelum behelan. Kalian bisa lihat ada yang bengkok gitu, kelihatan banget ya. Nah ini awal pasang behel minggu pertama, jadi bawahnya tuh belum dipasang. Nah ini udah dipasang bawahnya, dan masih ada 1 gigi aku yang belum dipasangin behel. Nah ini adalah cabut gigi pertama aku. Ini tuh sakit banget sumpah. Dan ini adalah cabut gigi terakhir, dua-duanya dicabut. Yang cabut gigi kedua itu aku nggak foto. Dan beginilah kenampakan gigi aku, masih ada 1 yang belum dipasangin behel kayak gini. Ini masih penarikan. Nah ini gigi taring aku udah ditarik ke belakang karena udah pencabutan kan, jadi udah ditarik semuanya ke belakang. Kalian bisa lihat itu ditarik, jadi gigi taring aku tuh ditarik ke belakang. Nah ini udah bergeser, jadi aku tuh kelihatan ompong banget. Tiap foto tuh aku nggak pede. Nah ini akhirnya gigi aku tuh dipasangin behel, karena gigi aku yang saat itu aku nggak nyaman banget, soalnya 1 gigi nggak dipasangin behel tuh kayak aneh aja gitu ya. Nah ini masih penarikan sih, jadi gigi taring aku tuh digeser ke belakang. Dan ini nggak tahu bulan keberapa, aku lupa. Teng. Dan ini pas udah rapat ke belakang gigi taringnya itu ditarik lagi. 4 gigi aku yang depan, gigi seri, ditarik ke belakang. Dan ini udah ke belakang giginya, jadi udah rapat. Aku udah nggak kelihatan ompong di sini. Dan cedeng, aku udah bisa senyum lebar, udah nggak kelihatan lagi ompongnya. Dan ini dia senyum aku sekarang. Suka banget guys. Aku senang banget pokoknya. Akhirnya aku bisa tersenyum dengan lebar. Nah guys, itu dia tadi perjalanan aku pakai behel, mulai dari awal, mulai dari yang gigiku jelek banget sampai sekarang. Aku seneng banget karena gigi aku udah rapi. Jadi aku tuh pasang behel udah 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Dan aku seneng banget karena perubahannya udah kayak gini. Dan aku bisa lebih percaya diri lagi buat senyum, buat ngakak. Dan pokoknya aku puas banget dengan hasilnya. Ini tips buat kalian yang pengen pasang behel. Jadi yang pertama itu kalian harus bener-bener cari dokter gigi yang bagus yang untuk pasang behel. Nah kalau kalian misalnya punya budget yang lebih, kalian bisa pasang di spesialis ortodonti, karena dokter gigi itu emang khusus nanganin untuk behel, jadi pasti hasilnya lebih bagus lagi. Tapi ingat, harganya lebih mahal pastinya daripada dokter gigi biasa. Nah yang kedua, kalian harus rajin kontrol. Karena kalau misalnya kalian malas kontrol, itulah biasanya yang membuat proses pemasangan behel itu lebih lama. Nah untuk aku sendiri, aku rajin kontrol ya pribadi, karena emang di klinik aku itu udah dijadwalkan kontrol kita tuh tiap bulan. Cuman selama corona ini, mulai dari bulan 4 sampai sekarang bulan 8, jadi udah 5 bulan, aku tuh udah nggak pernah lagi kontrol di dokter gigi, karena klinik aku tuh dokternya nggak mau terima pasien. Mungkin dia takut kali ya tertular atau apa, aku nggak tahu. Tapi sepertinya karena itu. Tapi dari dokter aku tuh kita dikasih sikat gigi gitu sama pembersih karang gigi. Jadi walaupun kita nggak kontrol, tapi yang pasti kita tuh harus rajin bersihkan behel kita. Dokter gigi aku bilang kalau misalnya prosesnya aku tuh harusnya 2 tahun. Mungkin aku tuh sebenarnya udah lepas behel kalau sekarang, cuman aku ngerasa masih ada yang belum rapi. Kalian bisa lihat. Tapi so far ini udah puas banget akunya. Oke guys, sekian dulu pengalaman aku hari ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like ya. Terus kalau kalian misalnya punya pertanyaan, kalian bisa kasih di kolom komentar. Dan jangan lupa buat share ini ke keluarga, teman, atau siapapun. Kali aja ada yang pengen pasang behel. Oke guys, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di next video. Dadah, bye-bye.